Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Siang ini saya akan membacakan berita. Banyak revisi undang-undang dikebut di akhir era Jokowi. Pengamat sebut ada kepentingan dengan Prabowo. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi soal banyaknya revisi undang-undang yang dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, hingga Undang-Undang Penyiaran menjadi undang-undang yang tengah digodok DPR untuk direvisi. Ujang melihat ada kepentingan yang sama dengan pemerintahan ke depan, yakni kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ya, kejar setoran, ingin dilihat produktif. Lalu tentu ini bagian daripada kepentingan yang sama, ya, antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo kan berkelanjutan. Kata Ujang ketika dihubungi Senin 20 Mei 2024. Sementara soal deal-deal politik soal kursi menteri di kabinet Prabowo, Ujang menyebut bisa ada dan bisa juga tidak. Yang namanya peralihan kekuasaan itu yang dikejar memang kursi menteri, baik oleh partai maupun non-partai, ujarnya. Menurut dia, hal ini sudah bukan rahasia umum lagi. Nanti soal siapa yang mendapatkannya, ya tentu jatah-jatahan. Jatah dari partai, jatah dari tim sukses, juga mungkin kalangan profesional yang memang juga menjadi tim sukses. Kan begitu, ucap Ujang. Jadi, kata Ujang, ada keinginan agar pemerintahan lama dan pemerintahan baru bisa berjalan berkesinambungan. Soal urusan menteri ya di mana-mana pasti deal-deal politik. Sudah pasti kompromi, sudah pasti jatah-jatahan. Cuma memang malu-malu atau tidak diakui dari elit politik. Yang namanya kekuasaan kalau sudah menang, ya power sharing, kata dia. Bisa saja terjadi. Banyak hal lagi yang mungkin didilkan, tapi kita tidak tahu. Berita selanjutnya. Gestur Prabowo saat dikenalkan Jokowi sebagai presiden terpilih di WWF Bali. Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Indonesia di hadapan delegasi KTT World Water Forum ke-10 di Bali hari ini. Prabowo kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu menjura sambil menatap Jokowi dan delegasi yang hadir. Momen Jokowi memperkenalkan Prabowo itu saat memberikan sambutan di Mangapura Hall BICC Senin 20 Mei 2024. Usai bicara soal pentingnya kolaborasi dunia terkait air, Joko Widodo secara khusus menyampaikan masa jabatannya sebagai presiden akan habis pada Oktober dan akan dilanjutkan oleh Prabowo. Let's preserve our water today for shared property tomorrow. And in relation to continuity, in October my term as president will come to an end. And on this good occasion allow me to introduction the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia commitment to contribute toward water management. Terima kasih Pak Prabowo, kata Jokowi. Prabowo yang semula duduk di barisan delegasi yang hadir, kemudian berdiri. Prabowo menjura dengan mengatupkan kedua tangannya sambil menatap Presiden Jokowi.
Prabowo juga membungkukkan badannya ke hadapan para delegasi. Adapun dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan pentingnya kolaborasi antar negara mengatasi persoalan air. Jokowi mengatakan dengan ada kesinambungan akan memperkuat komitmen untuk menghadapi tantangan global. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan. No water, no life, no growth. Oleh sebab itu air harus dikelola dengan baik, karena setiap tetesnya sangat berharga, ujar Jokowi. Dengan berkumpulnya kita di Bali, tentu Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Lanjutnya. Itulah dua berita kita siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.